Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1. Nah, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan menjelaskan tentang model transportasi. Nah, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya yaitu Wulan Azhar Zamani dan rekan saya yaitu namanya Muhammad Arjun, dan laki-laki ini yang satunya lagi namanya yaitu Aryo Dian Muharram, dan teman saya yang perempuan adalah Robiatul Adawiyah, dan yang kedua yaitu namanya Umi Atifah Dayang, dan yang terakhir yaitu namanya Widianti Astari. Nah, selanjutnya kita ke transportasi metode pojok barat laut. Sebelumnya kita harus, apakah itu model transportasi dan apa saja ciri, tujuan, dan bentuknya. Yang terakhir, apa saja bentuk metode transportasi. Kita harus mengetahui itu dulu. Nah, selanjutnya pengertian model transportasi. Menurut Anwar dan Nasandi dalam Barani tahun 2002 halaman 35, model transportasi atau transportation models merupakan salah satu bentuk khusus atau variasi dari linear programming yang dikembangkan khusus untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan transportasi atau pengangkutan dan distribusi produk atau sumber daya dari berbagai sumber atau pusat pengadaan atau titik suplai ke berbagai tujuan atau permintaan. Dan menurut Toha tahun 1996 halaman 202, model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan dengan metode simpleks biasa, tetapi strukturnya yang khusus memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam perhitungan. Dapat disimpulkan bahwa model transportasi adalah suatu model matematika untuk menentukan sebuah rencana transportasi suatu jenis barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Selanjutnya yaitu ke ciri-ciri model transportasi. Yaitu yang pertama, terdapat jumlah sumber dan sejumlah tujuan, ya. Yang kedua, masing-masing sumber mempunyai kapasitas supply dan masing-masing tujuan mempunyai demand atau penawarannya dengan syarat jumlah supply sama dengan jumlah demand. Nah, yang ketiga, masing-masing sumber mengirim sejumlah barang yang diterima oleh masing-masing tujuan sebagai variabel. Yang terakhir yaitu masing-masing variabel mempunyai harga satuan. Tujuan dari model transportasi adalah menentukan jumlah harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian sehingga biaya transportasi total dapat diminimalkan. Asumsi dasar dari model, biaya transport pada sebuah rute adalah proporsional terhadap banyaknya unit barang yang dikirimkan untuk sebuah unit transportasi. Tujuan penyelesaian adalah menentukan jalur pengangkutan barang yang berkaitan dengan biaya pengangkutan termurah dan tetap memenuhi persyaratan. Nah, langkah kedua ini bertujuan untuk menentukan opportunity cost. Setiap sel kosong, jika opportunity cost setiap sel kosong tidak positif, maka kemungkinan optimal telah diperoleh oleh O1, O2, dan O3, dan toko sebagai pelanggan ditandai dengan D1, D2, D3, D4. Nah, selanjutnya ke transshipment. Nah, ini gambarnya. Nah, transshipment ini adalah transportasi di mana origin maupun destination berfungsi sebagai daerah dan asal tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ke transportation atau transportasi standar. Nah, ini gambarnya yang dimana masalah transportasi di mana origin hanya berfungsi sebagai daerah asal dan destination hanya berfungsi sebagai daerah tujuan. Bentuk metode transportasi.
saja sih bentuk metode transportasi? Yang pertama ada metode pojok barat laut, yang kedua metode inspeksi, yang ketiga metode batu loncatan, yang keempat metode modi, yang kelima metode pump. Nah, formasi model matematika yang pertama ada fungsi objektif dan linear, yang mana ada fx, c1, x1 ditambah c2, x2 ditambah sampai hingga cn, xn. Selanjutnya ada struktur persyaratan yang linear, yaitu yang dimana ada sigma j sama dengan 1 ke n ya, atau nanti sama dengan aij xj kurang dari b1. Nah, persyaratan yang tidak negatif, nanti makanya di sini tidak boleh ada negatif dari x, s, a, dan j, i. Nah, tabel transportasi. Nah, ini dia tabel transportasi yang dimana ada O sebagai origin, D itu destination, X itu nanti barang yang akan diangkut ya. Di sini ada penjelasannya bahwa itu ada OM, ada DN, CMN, XMN, DN, BN. Teman-teman bisa memperhatikan, bahkan bisa harus dihafal ya dan paham. Nah, selanjutnya yaitu metode pojok barat laut. Nah, di sini kenapa pojok barat laut? Karena pastinya dimulai dari barat laut, teman-teman. Nah, metode pojok barat laut ini ditemukan oleh Charnes dan Chopper, terus dikembangkan lagi oleh Danzig. Selanjutnya, cara menggunakan metode pojok barat laut ini ya. Nah, di sini kita mengeluarkan tabel lagi. Nanti kita akan beri gambar mobil di origin ya, di asalnya origin 1, origin 2, origin dan seterusnya. Nah, di situ ada penjelasan bahwa bila B1 lebih besar dari D1, maka X11 sama dengan D1. Teruslah ke sel O2 D2, yaitu pergerakan secara horizontal. Nah, dari sini dijelaskan bahwa jika B1 itu lebih besar dari D1, maka dia bergerak lurus. Nah, terus bagaimana jika B1 itu lebih kecil dari D1? Nah, maka kalau misalkan lebih kecil, dia akan menuju ke bawah, horizontal ya, vertikal, maaf. Nah, terus bagaimana misalkan ada B1 sama dengan D1 itu, maka nanti truk ini akan berjalan miring, langsung ke gerakan miring. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita langsung aja kita praktek ke contoh soal ya. Nah, di sini ada ya, ini 1, 2, 3 ini merupakan origin, dan 1, 2, 3 ini merupakan tujuan. Nah, demand ini sebuah penawaran. Nah, terus kita untuk mengirim semua ini ya. Nah, pertama ini di pabrik 1 dulu, dan di pojok barat laut yang duduk kita kesini 150, karena di sini 150 ya kita kirim ya. Karena kurang 50, maka dia turun ke bawah kan. Makanya B1 lebih kecil dari D1 nih, makanya dia vertikal. Berarti di sini udah nih terpenuhi 200, tapi di sini di origin 2 dia berkurang sebanyak 50. Nah, terus di sini ada penurunan 100, maka di sini dia horizontal lagi karena masih memenuhi 100. Karena masih memenuhi, dia bergerak lagi 25 nih ke sini nih, nambah. Nah, karena di sini perlu 300, maka dia turun seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka sudah selesai. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus dihitung dari supply sama demand, ini harus kita hitung terus. Nah, akhirnya Z ini sama dengan 6 kali 150, 8 kali 0, 10 kali 0, 7 kali 50, 11 kali 100, tambah 11 kali 25, ditambah 4 kali 0, 2 kali 0, dan 12 kali 275, sehingga menghasilkan 5.925.
Nah, metode bajak barat laut ini belum bisa dibilang optimal ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata-kata mohon maaf, dan bila bisa bil haq fasadul khairat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya.